Zahir Online. Kalau challenge spesifik setiap klien saya tentu beda-beda challenge spesifiknya. Tetapi rata-rata makin tinggi posisinya, ini yang saya amati ya, makin tinggi posisinya, challenge-nya biasanya bersifat behavior, bersifat sikap perilaku. Jadi ada buku menarik nih, bukunya saya lupa ya namanya ya, mendadak lupa nih. Buku menarik ya, buku menarik. Nanti kalau saya ingat saya sebut namanya. Dia menuliskan, oh ya, sorry, saya sebut judulnya aja. Judulnya adalah What You Got Here Won't You Get There. Apa yang membuat kamu sampai sini tidak akan membuat kamu sampai ke sana. Jadi ini Oke. buku tentang para eksekutif. Para eksekutif cenderung mengulang-ulang apa yang berhasil di masa lalu, kemudian diterapkan di posisi dia saat ini. Apa yang berhasil dia lakukan untuk merintis bisnisnya sampai ke titik ini, dia ulang-ulang pada saat dia sudah di posisi tersebut. Sehingga akhirnya apa? Hasilnya stuck. Dia di situ-situ aja. Nggak bisa naik lagi. Karena apa? What you get here, apa yang membuat kamu nyampe ke sini, won't get you there. Nggak akan bisa membawa kamu ke sana. Kita nggak bisa naik atau menerobos, melakukan terobosan di sini, melakukan breakthrough, kalau kita masih mengulang-ulang perilaku yang di sini, aktivitas yang di sini. Kita perlu melakukan perilaku dan aktivitas yang berbeda kalau kita mau naik ke level yang berbeda. Nah, rata-rata yang challenging itu di situ. Jadi mengubah behavior-nya. Contoh misalnya yang sederhana. Yang sederhana adalah kebiasaan untuk adding value, ngasih nilai tambah ke orang. Bagi orang yang baru merintis, ngasih nilai tambah ke orang itu bagus. Yang baru merintis. Kalau dia sudah di posisi puncak, jadi CEO, terus dia masih punya kebiasaan adding value ke tim, ke bawahan, ini jadi kontraproduktif. Kenapa kontraproduktif? Karena timnya nggak akan berkembang. Tim yang selalu disuapin ketika ada masalah, konsultan ke CEO, CEO-nya pinter, cerdas, bisa menyelesaikan banyak masalah, dia ngasih suggest, begini, ngasih advice, begini, lalu timnya mengerjakan, begitu seterusnya, itu berhasil kalau kita baru merintis untuk mencapai posisi puncak. Tetapi kalau kita sudah di posisi puncak, kita sudah punya tim, itu nggak bisa berhasil lagi. Karena apa? Tim jadi ketergantungan dengan kita. Pada saat tim tergantung dengan kita, ya kita nggak akan bisa naik. Karena kita ketarik ke bawah terus. Ini salah satunya ya. Jadi sebagian besar case-nya adalah behavior. Case yang lain yang cukup banyak adalah clarity. Jadi kejelasan tentang kedepannya dia harus ngapain. Karena seringkali teman-teman yang sudah di posisi puncak itu sudah kehilangan passion dengan bisnisnya. Mungkin saking bosennya ngerjain bisnis itu bertahun-tahun, sudah 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun gitu ya, di bisnis yang sama, sampai di puncak, akhirnya dia kehilangan meaning, pada saat kehilangan meaning, akhirnya performanya ya di situ-situ aja. Bisnisnya nggak dia apa-apain, malah dia kecenderungan untuk memikirkan bisnis-bisnis baru. Nah, ini kan perlu diklarifikasi. Ini bisnis yang lamanya mau diapain, bisnis yang barunya mau diapain. Apakah benar mau merintis bisnis baru lagi, atau mau membesarkan bisnis lama dengan meaning yang baru. Nah, ini perlu diklarifikasi. Nah, yang kasus seperti itu juga cukup banyak. Yang ketiga adalah biasanya tentang tim. Ini juga banyak banget ya tentang tim. Jadi timnya sudah besar, terus bingung bagaimana melatih timnya, bagaimana mendelegasikan aktivitas dan sebagainya. Ini juga kasusnya banyak. Nah, khusus untuk yang ketiga ini, saya punya satu case menarik. Klien saya 2018, 2 tahun yang lalu. Jadi 2018, dia seorang VP, Vice President di sebuah perusahaan, ini perusahaan investasi. Jadi dia manajer investasi lah, perusahaan manajer investasi. Dia posisinya di VP-nya untuk VP Sales and Marketing. Tim dia sedikit, tapi target capaiannya itu triliunan, karena dia kan perusahaan manajer investasi, jadi targetnya memang target triliunan, karena profit yang diambil oleh manajer investasi kan sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Nah,
beliau itu mengalami kegamangan. Apa yang membuat gamang? Karena gini, peralihan, ada keinginan dia untuk migrasi ke digital, migrasi ke digital, migrasi ke digital. Sementara seluruh sistemnya pada saat itu 2018 itu masih banyak yang manual. Mulai dari HR masih manual, manual maksudnya betul-betul masih mengandalkan manusia gitu ya, mengandalkan manusia, belum ada otomatisasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian proses pemasaran juga masih manual, masih datang one on one presentasi dari corporate ke corporate dan lain sebagainya gitu ya. Isu yang dia bawa adalah bagaimana dia bisa melakukan proses transformasi dari perusahaan, dia fokus ke timnya, sales marketing yang konvensional ke digital waktu itu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya target tahunan tercapai. 2019 bahkan idenya dia untuk going digital diterima oleh korporasi. Diterima oleh korporasi, sehingga korporasi menerapkan kebijakan going digital ini bukan hanya untuk sales dan marketing, tetapi untuk keseluruhan perusahaan. Jadi dia happy banget, karena targetnya tercapai, kemudian keinginan dia untuk otomatisasi sistem, kemudian untuk digitalisasi perusahaan diterima oleh oleh apa namanya, oleh atasan-atasannya nih.